Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita horor story, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di cerita horor story. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita KKN di Desa Penari versi Vedia ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan komen. Oke, tanpa lama-lama kita mulai. Antara Widya dan Penari. Sesampainya di kampung, Wahyu pergi mengembalikan motor. Sedangkan Widya sudah ditunggu oleh semua anak. Mereka khawatir berdiri menunggu di teras rumah. Tekan diseh, kok suwine? Dari mana sih? Kok lama sekali? Kata Ayu. Tekan kota, belanja keperluan kene. Dari kota, belanja keperluan kita. Nur membuang muka melihat Widya. Sudah biasa, kadang Nur memang seperti itu. Setelah dia menceritakan kejadian kemarin, ia tak lagi mau membicarakan itu. Sekarang dia sedikit menjauh Widya dan merasakan itu sangat terasa. Di suasana tegang itu hanya Bima yang mencoba mencairkan suasana. Wes tala, kok kaku ngene sih? Sudahlah, kok canggung gini? Bima menggandeng Widya, menyuruhnya masuk rumah. Awakmu pegel kan? Kamu pasti capek kan? Tidak beberapa lama Wahyu sudah datang. Ia masuk ke rumah. Tanpa membuang-buang waktu, alih-alih ia istirahat, Wahyu dengan suara menggebu-gebu bercerita kalau baru saja mengalami kejadian tidak mengenakan atas insiden motor. Sampai dibantu orang kampung, tidak lupa ia bercerita tentang penari yang ia temui. Kecantikannya ia ceritakan semua. Bukan sambutan yang Wahyu dapat, tali tarapan kebingunganlah yang pertama Wahyu lihat. Ora ono desa maneh nang kene. Tidak ada lagi desa di sini, kata Bima. Wahyu mendengar itu tidak terima. Roh tekan ndi awakmu? Tahu dari mana kamu? Aku wis sering nang kota yu. Aku sudah sering ke kota yu. Prokerku ono hubungane ambek program hasil alam. Jadi sering melu nang kota ambek wong-wong kene. Prokerku berhubungan sama program hasil alam, jadi sering ikut ke kota sama orang lain. Sampai saiki aku raroh ono desa maneh nang kene. Sampai sekarang aku belum nemuin satu lagi kampung di dekat sini. Ngomong opo, mbujuk. Bicara apa? Nipu, kata Wahyu geram. Mas, kata Nur, pancen ora ono desa maneh nang kene. Kan wis tau dibahas. Mas, memang gak ada lagi desa di sini, kan sudah pernah dibahas dulu. Koen kabeh ra percaya nata duduki bukti nek aku ketemu wong desa liyane. Kalian gak percaya, tak kasih bukti kalau ada desa di sekitar sini. Widya yang sendiri tadi diam, tiba-tiba ditarik oleh Wahyu. Takok ambek Widya nek gak percaya. Tanya sama Widya kalau tidak percaya. Widya masih diam lama, sementara yang lain menunggu berbicara. Hal yang membuat Widya bingung adalah kopi. Sadar atau tidak, Widya sempat merasakan aroma kopi yang manis itu di jajakan yang diicipi. Rasanya persis. Karena tidak sadar, Wahyu membuka paksa tas Widya dan mengambil bingkisan itu. Bukan koran lagi yang Wahyu temuin, namun daun pisang yang berbungkus di jajanan pemberian bapak tua itu. Tepat ketika Wahyu membuka bingkisan itu, semua orang melihat isi di dalam bingkisan itu berlendir dan aromanya sangat amis. Tidak salah lagi, di dalam bingkisan itu adalah kepala monyet yang masih segar dengan darah di daun pisangnya. Setelah kejadian malam itu, Wahyu mengurus diri dalam kamar. 3 hari lamanya, kadang ia masih tidak percaya dengan hal itu. Namun bila mengingat bagaimana kepala monyet itu jatuh dari tangannya, rasa mual akan kembali, membuat Wahyu harus memutahkan isi perutnya. Widya hanya mengulang kalimat, Mbah Buyut, jangan menolak pemberian tuan rumah.
Sejatinya Wahyu dan Widya sudah benar. Meski ia tahu itu ganjil, namun mereka harus tetap mencicipinya. Yang jadi masalahnya hanya Widya yang sadar bahwa yang menemani mereka bukanlah manusia. Seandainya saja Widya mengatakan ganjilan itu kepada Wahyu, menolak pertolongan mereka, menolak pemberian mereka, mungkin jalan cerita semua ini akan benar-benar berbeda. Bisa saja justru penolakan seperti itu akan mendatangkan bala atau bencana bagi mereka. Apapun itu, Widya sudah mengerti satu hal, ada hubungan yang secara tidak langsung tentang dirinya dan sang penari. Siapa Badarwuhi? Malam itu Widya baru saja selesai prokernya yang ada dibantu beberapa warga desa. Ketika langit sudah gelap gulita, Widya menyusuri jalan setapak desa. Seperti biasa, suara binatang malam mulai terdengar. Ia terus berjalan sambil melihat rumah tempat mereka menginap. Seharusnya yang lain sudah ada di rumah, entah mencicil laporan proker atau mungkin sejenak beristirahat. Namun anehnya, lampu petromak yang seharusnya menyala di depan rumah mati, membuat rumah itu terlihat lebih sunyi, kelam, dan mengerikan, seolah rumah itu memanggil namanya. Wis biasa, batin Widya. Menatapnya hatinya, rumah ini memang masih terbilang baru bagi Widya dan yang lainnya. Namun tempo hari mendengar bahwa ada penunggu di belakang rumah membuat Widya kadang tidak tenang, dan beberapa kejadian ganjil hampir pernah Widya alami. Hanya saja apa yang di Widya alami, apakah juga mereka alami? Hanya saja mereka menutupi dan lebih memilih diam. Kini Widya sudah ada di depan pintu, mengetuknya, mengucap salam, dan kemudian melangkah masuk. Dilihatnya ruang tengah, tempat biasa Ayu di sana. Menulis laporan, sayangnya tidak ada Ayu di sana, hanya ruangan kosong. Di teras rumah pun sama, seharusnya Wahyu dan Anto ada di sana, sedang bercanda seputar apa yang mereka lakukan hari ini, ditemani asap rokok dari mulut mereka, atau suara Nur yang sedang mengaji, dan Bima yang entah apa yang ia lakukan. Selama tinggal rumah ini, hanya Bima yang masih terasa asing bagi Widya. Sayangnya malam itu tak ditemui satupun penghuni rumah ini. Apakah Widya terlalu sore untuk pulang? Sedangkan yang lain masih sibuk mengurus proker mereka masing-masing bersama warga. Entahlah. Widya bersiap untuk ke kamar saat sekelebat perasaan tak nyaman itu muncul. Perasaan seolah ada yang mengawasi, entah dari mana, dan menimbulkan rasa berdebar di dada. Ketika suara tawa ringkih terdengar dari pawon atau dapur rumah, saat itulah Widya yakin sesuatu ada di sana. Sesuatu yang bukan hal baru. Ia harus memeriksanya. Ketika Widya menyibak tirai, ia melihat Nur duduk di sebelah kursi kayu. Matanya menatap lurus ke tempat Widya berdiri. Ia masih mengenakan mukena putihnya, seolah-olah ia baru menunaikan sholat dan belum menanggalkan mukenanya. Hanya saja, kenapa ia duduk diam seperti itu? Nur, ngapain? Kata Widya. Nur masih diam, matanya seperti mata orang yang kosong. Saat itulah Widya melihat Nur menundukkan kepala dengan posisi duduk, seakan-akan ia tertidur di atas kursi kayunya, membuat Widya panik mendekatinya. Widya menggoyang badannya, namun Nur tidak bergeming. Saat Widya mencoba menyentuh kulit wajahnya yang dingin, Nur terbangun dan melotot melihat Widya. Tatapannya seperti orang yang sangat marah. "Cah Ayu, anak cantik." Hal itulah yang pertama Widya dengar dari Nur. Hanya saja suaranya itu bukan suara Nur. Suaranya menyerupai wanita uzur, melengking membuat bulu kudu Widya seketika berdiri. Namun saat Widya mencoba pergi, tangannya sudah dicengkram sangat kuat. "Kerasan nang kene."
betah tinggal di sini. Widya tidak menjawab sepatah kata pun. Suara mengingatkan pada neneknya sendiri benar-benar melengking. Yo opo Cahayu wis ngertos Badara Wuhi. Gimana anak cantik, sudah kenal sama penunggu di sini? Widya mulai menangis. Loh, Cahayu ora oleh nangis, gak apik. Anak cantik gak boleh menangis. Matanya masih melotot. Pergelangan tangan Widya dicengkram dengan kuku Nur. Cah lanang sing ganteng iku ae wis kenal lo karo Badara Wuhi. Anak ganteng itu saja sudah kenal sama dia, Nur ucap. Widya sembari tidak bisa menahan takutnya lagi. Suasana di ruangan itu benar-benar baru kali ini bisa membuat Widya setakut ini. Eleng-eleng Nur. Sadar Nur, sadar. Nur tertawa semakin kencang. Tertawanya benar-benar menyerupai tertawa yang membuat Widya diam takut. Awakmu gak ngerti sopo aku. Kamu gak ngerti siapa aku. Mbok pikir nek gak ono aku, cah ndablek model koncomu sing gawe bolo alus nang kene iso nyilokoni putuku. Aku sing jaga Nur sampean saiki tak umbar bolo alus nyedaki putuku. Ngerti? Kamu pikir kalau tidak ada aku, anak nakal seperti temanmu yang sudah membawa penunggu di sini bisa mencelakai cucumu. Aku yang selama ini sudah menjaganya tidak akan kubiarkan mereka mendekati cucuku. Ngerti? Nyilokoni nopo to mbah? Mencelakai bagaimana? Cahayu, kancamu siji bakal ra iso bali nek awakmu rong sadar. Apa sing bakal kedaden? Tak elingne cah ganteng iku bakal nggawa cilaka nyeret kabeh nang petaka nang desa iki. Anak cantik, satu dari temanmu tidak akan bisa kembali. Jika kamu belum sadar, semua akan terjadi. Ingatlah anak itu yang sedang membawa petaka. Jika dibiarkan, semua akan kena batunya di sini. Setelah mengatakan itu, Nur teriak keras sekali, lalu jatuh terjerembab. Widya menggotong Nur kembali ke kamarnya, menemuinya sampai ia terbangun dari pingsannya. Dan benar saja, ia tidak tahu kenapa ia bisa tertidur. Mungkin terlalu terbawa ketika sholat. Nur bercerita saat di pondok, kalau sudah kudu menikmati sholatnya, biasanya sampai ketiduran. Entah apa yang Widya pikirkan saja, tiba-tiba ia bertanya hal yang paling tidak sukai. Sejak kapan kamu bisa lihat begituan? Awalnya Nur salah tingkah, tidak mau cerita sampai seketika Widya menungguinya. Nur mengatakan sejak mondok ia bisa melihatnya karena memang harus. Gaib itu ada, kata Nur. Sebenarnya tiap orang yang ada dijaga, jenisnya berbeda-beda, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang cuma mengikuti, ada cuma yang numpang lewat. Awakmu ono sing jogo, kamu ada yang jaga, tanya Widya. Jarene ono, katanya ada, ucap Nur. Suaranya pelan seperti tidak mau menjawab. Kok jarene? Aku ora tau ndelok Wid. Aku dikandani kancaku sadurunge metu tekan pondok. Jarene eneng sing jaga, wujude Mbah Dok, mbahku mbiyen. Aku pernah melihat langsung. Aku dikasih tahu temanku sebelum keluar dari pondok. Katanya wujudnya menyerupai nenekku. Setelah mendengar itu, Widya hanya mendengar Nur bercerita tentang pengalaman selama mondok. Namun Widya lebih memikirkan hal yang lain. Sinden kembar. 23 hari sudah dilalui. Setiap hari perasaan Widya semakin tidak enak. Dimulai dari satu persatu warga yang membantu prokernya mulai tidak datang satu persatu. Kabar mereka jatuh sakit. Anehnya itu terjadi di proker kelompok mereka yang berurusan dengan sinden. Pernah satu hari Widya mendengar secara tidak langsung kalau ini semua karena sindennya mengandung kutukan. Tapi Pak Prabu bersikeras itu mitos, tahayul.
sesuatu yang membuat warga desanya ketinggalan zaman. Namun satu kali Widya pernah dikasih tahu warga bila sinden ini ada yang jaga. Katanya sinden ini dulu sering digunakan untuk mandi oleh dia. Dia yang dibicarakan ini tidak pernah disebut warga, namun yang mencurigakan dari kasus ini adalah nama sinden ini adalah sinden kembar. Sinden kembar. Widya selalu mengulangi kalimat itu. Sinden kembar membuat Widya semakin penasaran. Alasan kenapa Pak Prabu memasuki ini menjadi proker adalah agar sungai dapat dialihkan ke sinden ini, sehingga warga tidak perlu lagi jauh-jauh mengambil air ke sungai yang tanahnya terjal. Namun seperti ada yang ganjil. Kemana perginya Bima? Malam itu Ayu mengumpulkan semua anak perihal masalah yang mereka hadapi. Hampir setengah warga yang membantu proker mereka tidak mau melanjutkan pekerjaannya. Alasannya bermacam-macam. Sibuk berkebun sampai badannya sakit semua. Dari semua anak yang punya usul, hanya Bima yang tidak si antusias yang lain. Di malam itu juga Widya ingin yang dikatakan Wahyu. Setiap malam Bima pergi keluar rumah, entah apa yang dilakukan. Widya sengaja begadang hanya untuk memastikan, dan ternyata benar malam itu. Bima pergi ke rumah. Widya masuk ke kamar Bima, di sana ada Wahyu sama Anto. Yang pertama Widya lakukan, membangunkan Wahyu. Meski enggan, Widya terus memaksa. Setelah Wahyu benar-benar berjaga, Widya memberikan kalau Bima baru saja keluar. Wahyu hanya menatap Widya keheranan. Aku lah wis tahu omong tosu. Aku kan sudah pernah bilang. Lah iya, ayo ditutne nang di arek iku. Lah iya makanya ayo kita ikuti. Kemana anak itu? Gawe apa? Paling ning omahe Prabu ndandani tong bambune. Buat apa? Paling dia ke rumah Prabu memperbaiki tong sampahnya yang dari bambu. Ya wis lah, mbuh. Ya udah terserah. Widya keluar dari kamar itu. Kemudian ia pergi menyusul Bima sendirian. Bima itu anak cowok yang paling religius, sama kayak Nur, karena mereka memang sudah dekat di kampus. Tapi Anton sering cerita kalau kadang ia mempergoki Bima onani di dalam kamar, dan itu tidak sekali dua kali. Masalahnya adalah saat Bima melakukan itu ada suara perempuan. Widya tidak terima Bima dikatain itu oleh Anton. Widya pun bertanya dari mana dia tahu Bima onani. Mbok pikir aku kira roh wong onani iku yo opo? Kamu pikir saya nggak tahu bagaimana cowok onani? Widya masih diam mendengarkan penjelasan Anton. Sing dadi masalah iku guk Bima onani. Kabeh lanangan pasti tahu onani. Aku nggak munafik. Masalahe ono suara wedoke. Yang jadi masalah itu bukan Bima onani. Semua cowok pasti pernah. Aku nggak munafik. Masalahnya ada suara perempuan. Pas tak enteni sopo arek iku. Gek gawe awakmu. Pasti Ayu nggak nek gak Nur. Tapi ra ono sopo-sopo sing ning kamar ambek cah kuwi. Ketika aku tunggu siapa perempuan itu, kukira itu kamu. Kalau nggak Ayu atau Nur, ternyata tidak ada siapa-siapa di kamar dia. Terus tanya Widya, suara sopo sing tak rungokno lek ngono? Suara siapa dong yang ku dengar waktu itu? Masalahe aku wis sering krungu, mesti ono suara iku. Masalahnya aku sudah sering dan selalu dengar suara itu. Cerita Anton membuat pandangan Widya berubah, dan malam itu ia melihat Bima berjalan jauh ke timur, arah menuju sebuah tempat yang seringkali membuat Widya merinding tiap memandangnya. Tipak Talas.
Widya melihat tipak talas seperti sebuah lorong panjang, hanya saja dindingnya adalah pepohonan besar dengan akar-akar di sini. Selain medan tanah yang menanjak, di depan tipak talas ada gapura kecil lengkap dengan kain merah dan hitam di sekelilingnya. Pak Prabu pernah bercerita, kain hitam adalah nama adat untuk sebuah penanda seperti di pemakaman. Namun bukannya warna cerah lebih baik untuk menjadi sebuah penanda? Sebuah Widya tahu kebenaran dari warga yang bercerita bahwa hitam yang dimaksud adalah simbol alam lain. Hitam bukan untuk yang hidup, melainkan untuk tanda bagi mereka yang sudah mati. Lalu, apa maksud penanda warna merah? Konon dari sebuah tempat yang diberi penanda sebuah kain di desa, hanya gapura ini yang diberi kain warna merah, apalagi bila bukan simbol petaka. Widya mulai melangkah naik. Kakinya tidak berhenti mencari pijakan antara akar dan batu. Sembari tangannya mencari sebuah sesuatu yang bisa menahan berat tubuhnya. Malam sangat dingin sekali, hanya kabut di tengah gelapan yang bisa Widya lihat. Butuh perjuangan keras untuk sampai. Ketika Widya sampai di puncak tapak tilas, Widya hanya melihat satu jalan setapak. Kelihatannya tidak terlalu curam, namun rupanya butuh ekstra perjuangan juga. Di sana Widya merasakan perasaan yang tidak enak dari tempat ini. Semakin kentara, hal itu membuat Widya merinding. Jalan setapak itu tidak terlalu besar. Di kanan kiri ditumbuhi rumput dan tumbuhan yang tingginya hampir sebahu Widya. Dari sela tumbuhan dan rumput, Widya bisa melihat hutan yang benar-benar hutan. Pohon menjulang tinggi dengan tumbuh-tumbuhan di sekitar yang tidak tersentuh. Sangat mudah begitu mengikuti Bima, karena hanya tinggal mengikuti jalan setapak. Namun setiap kali Widya berjalan, selalu saja dari balik semak atau rerumputan seperti ada yang bergerak-gerak. Kadang ketika dia mencoba memandangnya, suara itu lenyap begitu saja. Tanahnya keras dan lembab, namun Widya terus menembus jalanan itu. Semakin lama semakin dingin, dan sudah berapa kali Widya berhenti untuk menghela nafas panjang. Jalanan ini seperti berujung, namun bila kembali, Widya tidak akan tahu apa yang dikerjakan Bima di sini. Hal yang cukup disesali Widya hanya satu, ia hanya mengenakan sandal slop. Memang apa yang Widya lakukan malam ini spontan karena penasaran, tanpa persiapan, tanpa teman, dan sesal itu kian bertambah saat Widya mulai mendengar gending. Ya, suara yang familiar. Nada yang dimainkan adalah kidung yang Widya dengar saat ia berada di bilik mandi bersama Nur, sedangkan alunan gamelan yang dimainkan adalah alunan yang saat Widya mencuri pandang pada penari yang menari di malam dia bersama Wahyu. Bukannya lari, Widya semakin menjadi-jadi, semakin jauh, semakin jelas, dan semakin jelas suaranya. Semakin ramai, bahkan di sana Widya tidak sendirian. Namun yang Widya temui adalah ujung tipak talas, yaitu sebuah tumbuhan yang ada di tanah tepat di jalan setapak. Tumbuhan itu adalah tumbuhan beluntas. Tumbuhannya kecil tapi rimbun. Samping kanan kiri sudah nggak bisa dilewati kecuali bila membawa parak. Dan tentu saja bukan waktu yang lama untuk membabat semak belukar. Namun wangi tumbuhan beluntas seharusnya langu. Namun yang ini wanginya seperti aroma melati. Seperti tidak sadar, Widya sudah mengunyah daun itu. Dan terus mengunyah, Widya baru sadar saat tenggorokannya tersayat batang beluntas yang tajam. Dan di balik tumbuhan Widya itu, Widya melihat jalan menurun. Pantas saja ia hanya bisa melihat ujung jalan setapak berhenti di sini. Jadi jalan menurunnya itu ditutup oleh banyak sekali pertumbuhan beluntas. Saat Widya menuruninya, ia sampai harus berdarah-darah meraih tanaman beluntas yang dililit tali putri. Di bawahnya ia melihat sanggar yang sangat diceritakan Ayu dulu,
dan sanggarnya benar-benar berantakan. Ada 4 pilar kayu jati yang dipangkas segi 4, memanjang ke atas dengan atap mengerucut. Dari jauh terlihat seperti bangunan balai desa, namun lebih besar dengan lantai panggung. Di sana suara gamelan terdengar jelas, seperti sumber suara gamelan itu ada di bangunan ini. Saat Widya mendekatinya, meski ragu, ia merasa kehadiran tidak sendirian. Ramai seperti tempat ini penuh sesak, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya dia sendiri yang berjalan mendekati. Tepat ketika Widya menginjak anak tangga pertama, suara gamelan berhenti. Sunyi, senyap, hening sekali. Keheningan itu benar-benar mengganggu Widya. Kehadirannya seperti tidak diterima di sini. Namun Widya memaksa untuk melihat, dan saat itu Widya mendengar seorang menangis. Suaranya familiar, seperti suara orang yang ia kenal. Ayu, Widya baru mengingat sesuatu yang paling ganjil selama KKN di sini. Ayu tidak pernah sekalipun bercerita tentang apapun di desa ini. Sesuatu yang ganjil yang mengganggunya. Sebaliknya, Ayu menentang semua yang tidak masuk akal di desa ini. Namun di malam ketika mereka berdebat mendengar suara gamelan, Ayu pasti berbohong. Ayu sebenarnya juga tahu dan mendengarnya secara langsung. Ayu lebih tahu tentang semua ini jauh di atas yang lain, termasuk apa yang Bima lakukan selama ini. Seperti menangkap angin, ada suara tangisan, namun tak ada wujud dimanapun Widya mencari. Tetapi tempat sesunyi dan sesepi itu masih terasa ramai bagi Widya, seperti ia ditatap dari berbagai sudut. Widya melihat dari jauh, di bawah sanggar ada sebuah gubuk berpintu. Widya mendekatinya, namun enggan membukanya. Ia mengelilingi gubuk itu. Dari dalam gubuk terdengar suara Bima, diikuti suara perempuan mendesah saat jelas. Namun Widya tidak bisa melihat apa yang ada di dalam sana. Leher Widya perlahan semakin berat dan berat. Saat Widya masih berusaha payah mencari cara untuk melihat, nasib baik Widya menemukan beberapa celah kecil untuk mengintip. Dari sana Widya menyaksikan langsung Bima sedang berendam di sindan atau kolam di sekitarnya. Ia dikelilingi banyak sekali ular besar. Melihat itu Widya kaget, dan parahnya Bima menatap lurus ke tempat Widya mengintip. Semua ularnya sama, seperti tidak sadar. Widya sudah mengunyah daun itu dan terus mengunyah. Widya baru sadar melihat sesuatu yang paling ganjil KKN di sini. Ayu. Seperti yang Widya rasakan, mereka tahu ada tamu tak diundang. Melihat reaksi itu, Widya berbalik dan lari pergi. Saat lari itulah suara tabuhan gong diikuti suara gendang terdengar lagi. Suara gamelan itu terdengar jelas, lengkap dengan suara tertawa yang bersaut-sautan. Dan Widya melihat sanggar kosong itu dipenuhi semua yang tidak Widya lihat saat tiba di tempat ini. Dari ujung ke ujung penuh sesak. Banyak sekali yang dilihat Widya, ada yang melotot dari wajahnya separuh sampai yang tidak punya wajah. Dari yang pendek sampai yang tingginya setinggi pohon beringin, mereka memenuhi sanggar dan sekitarnya. Widya mulai menangis. Suara yang nyaris memenuhi telinga Widya dan hampir membuatnya gila itu tiba-tiba berhenti. Widya melihat di depan ada yang sedang menari. Tariannya hampir semua yang ada di sana melihatnya. Widya menyadari yang menari itu Ayu. Matanya Ayu sembab seperti menangis lama, tapi gelagat ekspresi wajah seperti menyuruh Widya lari tanpa tahu apa yang terjadi.
Widya langsung lari melewati kerumunan yang sedang melihat Ayu menari di sanggar. Widya memacet tempat itu, menangis sejadi-jadinya. Sampai di jalan setapak, Widya dengar anjing menggonggong. Tidak berapa lama, anjing hitam keluar dari semak belukar. Setelah melihat Widya, anjing itu lari. Widya mengikuti anjing itu. Widya keluar dari jalan setapak itu ketika tubuh terlihat dari langit yang kebiruan. Tapi rupanya Widya salah. Seorang warga desa kaget bukan main melihat Widya. Dia langsung lari sambil berteriak memanggil warga kampung. Widya nang kene. Iki Widya wis bali. Widya di sini, anaknya sudah kembali. Bingung. Hampir warga berhamburan memeluk Widya. Mrene nduk, mrene. Awakmu sing sabar yo. Awakmu kudu siap yo ambek berita iki. Kesini nak, kesini. Kamu yang sabar ya. Kamu harus siap sama berita yang nanti kamu dengar. Seorang ibu memeluk Widya. Di matanya ia seperti menahan nangis. Widya hanya ngangguk diam, tidak mengerti. Si ibu menggandeng Widya. Widya masih diam seperti orang linglung. Di jalan ramai warga desa yang mengikuti Widya. Widya mencuri, dengar dari mereka yang bicarakan di belakang. Wis digoleki sampai alas, jebule magrib ketemu arek iki. Aku wis mikir elek. Sudah dicari sampai ujung, gak taunya baru ketemu magrib anak ini. Aku sudah mikir buruk. Sehari semalam Widya rupanya sudah menghilang. Ketika Widya melihat rumah penginapan mereka, Widya melihat banyak orang sekali berkumpul di sana. Dan saat mata mereka melihat Widya, semuanya hampir tercengang, tidak habis pikir. Seperti melihat hantu. Lalu terlihat dari dalam Pak Prabu keluar. Wajahnya mengeras melihat Widya. Mata Pak Prabu memendelik melihat Widya. Tekan endi nduk? Dari mana kamu nak? Widya tidak menjawab apa yang Pak Prabu tanyakan. Si ibu juga menenangkan Pak Prabu agar tenang. Sembari mengiring Widya masuk ke kamar, Widya mendengar Nur menjerit, menangis seperti kesetanan. Saat Widya masuk dan melihat apa yang terjadi, Widya melihat ruangan itu dipenuhi orang yang duduk bersila. Mereka mengelilingi dua orang yang terbujur, tubuhnya ditutup selendang, diikat dengan tali putih, menyerupai kafan. Wahyu dan Anto menatap kaget saat Widya masuk. Wid, tekan endi awakmu? Ucap Nur yang langsung memeluk Widya. Ono opo iku Nur? Ada apa ini Nur? Nur menutup mulutnya, tidak tahu harus memulai dari mana. Sampai Wahyu berdiri. Ayu Wid. Nur lihat Ayu. Tiba-tiba terbujur kaku, matanya tidak bisa ditutup. Widya mendekati Ayu. Di sampingnya ada Bima. Ia terus-menerus menendang-nendang dalam posisi terikat itu. Layaknya seorang yang terserang epilepsi. Matanya kosong, melihat langit-langit. Mereka berdua berbaring tidak berdaya. Sontak Widya ikut menjerit sebelum ada yang menenangkan. Dari pawon, Mbah Buyut keluar. Ia melihat Widya kemudian memanggilnya. Sini nduk. Mbak tak cek tas gawe kopi. Sini nak. Simbah baru selesai membuat kopi. Mbah Buyut duduk di kursi kayu yang ada di pawon. Ia melihat Widya lama, kemudian mengatakan, koncomu wis kelewatan. Pripun mbah? Ya opo rasanya dikerubuti demit sealas? Bagaimana rasanya dikelilingi makhluk halus satu hutan? Mbah Buyut masih mengaduk kopinya, memandang Widya yang tampak mulai kembali kesadarannya. Nyoh diombe sek. Nih diminum dulu. Widya menyesap kopi dari Mbah Buyut. Tiba-tiba rasa pahit yang menohok membuat tenggorokan Widya seperti dicekik, membuat Widya memutahkannya. Begitu banyak.
Muntahannya air liur Widya yang keluar, ia melihat Mbah Buyut yang tampak mengangguk seperti memastikan, "Koncomu ngelakoni larangan sing abot, larangan sing gak lumrah gawe menungso, apa maneh bangsa demit. Temanmu melakukan pantangan yang tidak bisa diterima manusia, apalagi bangsa halus," kata Mbah Buyut sembari geleng kepala. "Paham, Duk? Paham, Nak?" Widya mengangguk. Sinden sing digarap iku ngono sinden kembar, siji nang cedhak kali, sijine nang enggon ning mbok parani wingi bengi. Sinden yang kamu kerjakan itu kembar, satu di dekat sungai, satu yang kemarin malam kamu datang. Roh opo iku sinden? Tahu gunaan sinden? Mboten, Mbah. Sindenku enggon aduse para penari sadurunge tampil. Nah, sinden sing cedhek kali gak popo digarap, tapi sinden sing sijine ora oleh diparani, apa maneh sampai digawe kelon. Sinden tempat yang mandinya para penari sebelum tampil. Nah, sinden yang dekat sungai tidak apa-apa dikerjakan, tapi sinden yang satunya tidak boleh datangi, apalagi pakai kawin. Widya ngerti sopo sing nggo sinden iku. Widya tahu siapa yang ada di sinden itu. Widya diam lama sebelum mengatakan, "Ular, Mbah." "Nggih betul, sing mbok delok iku ulo-ulo anake Bima, karo yang kamu lihat itu adalah anaknya Bima sama ular itu." Mbah Buyut mengangguk. "Iku ngono, Mbah sing kecolongan." Widya nek didadekno awu-awu ben Simbah ngawasi Widya, tapi Mbah salah. Koncomu iku singket awal wis diincer karo itu yang kecolongan. Widya cuat dijadikan pengalih perhatian biar Simbah ngawasi kamu, tapi Mbah salah dari awal, yang diincar sama. Mbah Buyut diam lama seperti tidak mau menyebut nama makhluk itu. "Ngantos yo nopo, Mbah? Ayu kali Bima saged balik." "Lalu bagaimana, Mbah? Apa Ayu sama Bima bisa kembali?" Iso, kata Mbah Buyut, "sampai balekne diangkat." "Balekne diangkat, Mbah? Bencanya diangkat," kata Widya bingung. "Bima ambek Ayu wis kelewatan, saiki kudu nanggung opo sing dilakoni. Bima sama Ayu sudah kelewatan, sekarang dia harus menanggung apa yang ia perbuat. Ayu saiki kudu nari keliling alas iki. Ayu sekarang harus menari mengelilingi hutan ini. Sak angkule nari, saat dalan-dalan tampil menari di setiap jengkal tanah ini. Bima, Mbah? Bima yo kudu ngawini sing duwe sinden. Bima yang harus mengawini yang punya sinden. Badaruhi, Mbah." Mbah Buyut kaget. "Oh ngono, wis seruh jenenge, sudah tahu namanya." Badarawuhi iku salah sijine sing jaga wilayah iki. Tugas Badarawuhi iku nari. Dadi bangsa lelembut iki yo seneng delok Badarawuhi iki nari. Nah, saiki Ayu kudu nanggung tugas Badarawuhi nari. Badarawuh itu adalah salah satunya yang jaga di wilayah ini. Tugasnya menari, jadi bangsa lelembut suka melihat tarian dari Badarawuhi. Sekarang Ayu harus menggantikannya. Bima kudu ngawini Badarawuhi. Anake iku wujude ula. Sekali nglairno iso lair ewonan ula. Bima harus mengawini Badarawuhi. Anaknya itu terwujud ular. Sekali melahirkan bisa lahir ribuan ular. Salah kancamu wis nglakoni hal gendeng nang kono, dadi kudu nanggung akibate. Salah temanmu sendiri, jadi sekarang mereka harus tanggung jawab. Badarawuhi iku ngono ratune ular, bangsa lembut sing titisan Aji Sabto. Balake ora iso ditolak apa maneh mendalno. Mene isuk tak coba-coba ngomong apik-apikan, wediku koncomu ora iso balik arep-arep.
Badarwu itu ularnya, bangsa lembut yang sudah tak terbendung. Kutukannya nggak bisa ditolak, apalagi sampai dibuang. Besok pagi, biar tak coba ngomong baik-baik, takutnya temanmu tidak bisa kembali hidup-hidup. Mbah Buyut pergi. Nur, Wahyu, dan Anton melihat Widya sendirian di pawon, duduk sembari terpenung. Bima sama Ayu kebanyakan. Kalimat itu yang mereka semua pikirkan malam itu. Meski yang diucapkan Wahyu itu kasar, namun tidak ada yang keberatan dengan semua itu. Terlebih, masalah ini sudah sampai di pihak kampus, bahkan keluarga Bima dan Ayu. Pak Prabu menceritakan bahwa kronologi kejadian itu sudah bisa mereka bendung. KKN yang menjadi tanggung jawab beliau harus sampai ke semua orang yang terlibat. Meskinya awalnya Nur mencoba memohon agar masalah ini jangan sampai keluar dulu, namun hilangnya Widya membuat Pak Prabu akhirnya menyerah dan memilih melaporkannya. Lalu apa yang terjadi sama Ayu dan Bima? Pagi itu serombongan mobil datang. Mereka adalah keluarga sekaligus panitia KKN yang sudah mendengar semua cerita dari Pak Prabu. Ayu masih berbaring, matanya melotot namun tubuhnya masih seperti orang lumpuh. Bima masih kejang-kejang. Well, ada yang mau lihat foto mereka? Maaf Aib. Soal mobil aku nggak paham. Intinya mereka dijemput paksa karena KKN mereka dicoret. Aku bakal lanjutin akhir cerita saja. Ya sama yang bersangkutan, diselesaikan saja malam ini biar aku fokus kerja lagi. Tapi serius pengen lihat foto mereka. Aku cuma moto dari HP karena fotonya dicetak di art paper dan aku cuma bisa bilang Bima sama Ayu cantik dan ganteng memang. Karena itu aku berani gambarin fisiknya Bima. Aku lanjut ya. Sebenarnya proses penjemputan gak semudah yang bakal aku tulis. Dari pihak keluarga Bima maupun Ayu marah besar karena tidak terima anaknya dibikin seperti ini. Bahkan pihak kampus juga kena karena kasusnya benar-benar hampir dibawa ke media sosial. Widya, Nur sampai harus mohon agar Ayu dan Bima dibiarkan tetap di sini. Yang konon kata Mbah Buyut, bisa saja balaknya diambil sewaktu-waktu. Namun dari pihak keluarga Ayu dan Bima tidak mau lagi. Mereka tetap membawa Ayu dan Bima. Hasilnya Ayu hanya bisa tidur dengan mata terbuka terus-menerus. Widya pernah diceritakan oleh ibunya bahwa kadang ia melihat mata Ayu meneteskan air mata. Tapi setiap ditanya, dia hanya diam, tak mau menjawab. Ayu akhirnya meninggal setelah 3 bulan dirawat. Abangnya merasa bersalah. Sampai hampir mau mengamuk di desa itu, namun Pak Prabu pun sama. Seharusnya sejak awal saat Ayu memohon diizinkan di KKN di desa, ia tegas menolak. Alasannya memang tempat itu tidak baik untuk ditinggal mereka yang masih bau kencur. Bima, bagaimana? Meninggal juga. Malam sebuah dia meninggal, Bima berteriak minta tolong. Tapi ketika ditanya kenapa dan minta tolong apa, Bima berteriak ular. Ia meninggal lebih dulu dari Ayu. Tubuhnya dikemumikan. Orang tuanya awalnya masih mau memperpanjang masalah ini sampai pihak kampus, tapi akhirnya dicabut dengan catatan KKN tidak ada lagi diadakan di Timur Jawa lagi. Sejak saat itu, kampus ini hanya memperbolehkan KKN ke arah barat, tidak lagi ke timur. Apalagi desa yang jauh. Ada hal yang bikin aku rada susah gambarinnya adalah narasumber atau Widya disamarkan. Setiap beliau bercerita, beliau hanya menceritakan intinya, dan aku harus ngatur ulang cerita yang agar nyambung. Terlepas dari itu, aku ingat tiap dia cerita, tanggapnya gugup seperti tidak mau mengulang peristiwa itu. Apapun itu, aku berharap cerita ini mengandung hikmah dari bagian kalian yang membacanya. Untuk peserta KKN pun sebenarnya bukan 6 orang, tapi 14 orang.
Aku terpendek untuk mempersingkat cerita. Beliau yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk kesalahan pengetikan dan bikin kentangnya, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Memang benar, manusia itu berasal besar, padahal sesungguhnya ada kebesaran lain yang membuat manusia nggak ada apa-apanya di balik kalimat kecil. Dimanapun kalian berada, junjung tata krama, saling menghormati, saling menjaga satu sama lain, dan senantiasa bersikap layaknya manusia yang beradab. Oke ya, itu tadi cerita dari KKN di Desa Penari. Tamat ya. Sebelum ceritaku tutup, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, komen. Oke, terima kasih.